Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsad, NPM 1820060507, lokal 6B non-regular. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan negara tentang pertahanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat sementara yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban bagi negara serta keyakinan pada kekuatan negara sendiri. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama sipil dan militer diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan di beberapa negara, misalnya Jepang. Dalam hal militer, pertahanan adalah cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika bersumber daya ini, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesifikasi mereka. Pertahanan udara, pertahanan rudal, operasi dan strategi pertahanan adalah untuk menentang atau membalas serangan. 1. Masalah pertahanan negara. Di sini kita ambil salah satu contoh, yaitu terorisme. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata, yang dikenal tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan teroris yang dilakukan tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Oleh karena itu, para pelakunya atau teroris layak mendapat pembalasan yang kejam. Akibat makna negatif yang dikandung oleh perkataan teroris dan terorisme, para teroris umumnya menyebut dirinya sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam kebenaran, di mata terorisme, makna sebenarnya dari jihad mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk, padahal tidak terlibat dalam perang. Padahal terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Selain oleh pelaku individu, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara atau state terrorism. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari barat. Seperti ketika Amerika Selatan banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia. Di sisi lain, liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati. 2. Tujuan pertahanan negara. Berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia dan kenyataan sejarah, maka tujuan utama pertahanan keamanan negara adalah untuk menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri, dan tercapainya tujuan nasional. Upaya bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara diawali dengan tegak berdirinya negara Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak pada awal detik proklamasi itu, upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan secara spontan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan semangat juang yang berkobar-kobar, disertai kerelaan berkorban demi tegaknya negara Republik Indonesia. Landasan bagi upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara semata-mata adalah konstitusi negara proklamasi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
tekad bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Mengiringi spontanitas dan semangat juang masyarakat bangsa Indonesia itu, pemerintah Republik Indonesia menatap dan mewadahi, mengerahkan seluruh pemerintah mengendalikan penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara, dan atas dasar itu dirumuskan suatu konsep perlawanan negara semesta untuk mengandung arti kesadaran, tekad, sikap, dan pandangan rakyat Indonesia untuk melawan dan menghancurkan setiap bentuk ancaman. 3. Upaya pemerintah dalam urusan melakukan pembangunan, yaitu pertahanan negara. Terorisme merupakan sebuah tindakan kejahatan kemanusiaan yang belakangan ini sering marak terjadi di Indonesia, sehingga membuat pemerintah negara Indonesia menyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme, pemerintah membentuk beberapa lembaga negara menangani tindakan pidana terorisme, tetapi pada pelaksanaannya, lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai penanganan terorisme dalam menjalankan tugasnya tidak efektif karena terbatas pada wewenang dan kedudukan. Hal ini menarik untuk diteliti sebab sering terjadinya kekeliruan dalam suatu lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan peraturan dan kewenangan masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugas menangani tindakan pidana terorisme. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang menangani kasus tindak pidana terorisme di pengaturan lembaga tinggi adalah BNPT, sedangkan dalam kewenangan penyelidikan ialah Densus AT88, dikarenakan tugas fungsi dan Densus AT sebagai penindakan dalam kasus tindak pidana terorisme, sementara BNPT berperan sebagai deradikalisasi dalam tindakan pidana terorisme. 4. Lembaga pemerintah yang menangani pertahanan negara. A. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah non-ex kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah bidang penanggulangan terorisme. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun tugas pokok dan fungsinya yaitu merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. 2. Mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. 3. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional. 4. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi, dan sebagainya. B. Densus 88, Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 AT adalah satuan khusus kepolisian negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Satuan khusus Polri ini dilatih sebagai untuk menangani ancaman terorisme di Indonesia. Beberapa anggota direkrut dari Gegana. Densus 88 dirancang sebagai satuan anti terorisme yang memiliki kemampuan untuk menindak setiap aktivitas
terorisme mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 anti teror di kantor pusat Mabes Polri berkekuatan diperkirakan 400 personel. Ini terdiri dari ahli intelijen, ahli penyelidikan, dan penyidikan, ahli dalam bahan peledakan, ahli operasi penindakan anti teror, ahli bantuan operasi penindakan anti teror, dan ahli penindakan taktis yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu maupun penembak runduk. Selain itu, provinsi di Indonesia juga memiliki satuan tugas anti teror yang disebut Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satgaswil Densus 88 Anti Teror Polri, beranggotakan 45 sampai 75 orang. Namun dengan fasilitas dan kemampuan yang terbatas, fungsi Satgaswil Densus 88 Anti Teror adalah mendeteksi aktivitas para terorisme di setiap daerah dan melakukan penanggapan kepada seseorang atau kelompok yang dipastikan merupakan anggota jaringan terorisme yang dapat membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.